jersey terbaik yang diproduksi oleh brand-brand luar tadi itu made in Indonesia. Nah itu yang mau gua bahas. Lu nyontek ya? Bila belum tuker ya brand from Indonesia, pabriknya di Inggris. Harganya berapa tuh nanti tuh? Yang lo punya ayam gitu. Oh, lekok. Gila. Hampir kepleset gitu kan. Baik di Goal Podcast, sebuah ruang diskusi yang siap memberikan Anda insight yang serius maupun santai. Masih bersama gue, Alvino Hanafi. Kali ini kita akan ada pembahasan spesial. Dan kali ini kita syuting di Emerald Bintaro, tempat yang keren banget, dekat sama Jakarta. Jadi bisa kalian kunjungi ke sini. Dan sekarang udah ada sama gue di sini ahli-ahli jersey Indonesia. Ahli jersey Indonesia nih, kalau lo lihat ciri-ciri orang yang penggandung jersey itu pasti punya jersey yang menurut kalian orang awam tuh jersey ini jersey apa dan mereka punya. Nah ini ada dari Genesa dan Mas yang pakai baju Persik Kediri itu dari Equinox. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, mungkin lo bisa kenalin diri lo dulu Mas dari Genesa dan siapa diri lo dan Genesa itu aparel atau apaan gitu kan? Ya gue AB ya, orangnya berdua AB lah. Dari Genesa itu sports apparel lokal lah. Kita lebih banyak ke sebenarnya bukan apparel yang biasa gitu, kita lebih ke customized jersey sih. Tapi kita juga support ke klub-klub liga juga. Itu yang lu sponsorin Genesa sekarang apa aja? Kita sama Persija Muda. Persija Muda itu yang Liga 3? Liga 3. Bukan yang EPA kan? Bukan yang EPA, bukan. Oke, terus apa lagi? Kalau yang tahun ini sih Persija Muda aja. Masih Persija Muda. Sebelumnya kita pernah sponsorin PSKC, Jakarta United, terus Karo United, terus ada juga Persikat Depok juga, yang lain juga. Lebih banyak di Liga 3 sih. Sekarang Mas Willy ini namanya. Halo. Kalau bisa perkenalin, lu siapa? Dan dia dari Equinox. Dan ini Equinox tuh apaan? Oke, thank you. Equinox ini sebenarnya sebuah asosiasi ya. Kita ini, kalau tadi AB ini adalah aparelnya, kita adalah wadahnya. Tapi bukan komunitas, kita lebih mendeklar diri kita itu sebuah asosiasi urusan di industri olahraga itu mengenai peralatan dan pakaian olahraga. Di bawah kita itu ada ratusan brand, ratusan aparel, ratusan brand-brand lokal yang berbisnis, berusaha di dalam industri olahraga di Indonesia. Jadi nggak cuma ngomongin jersey doang, kita juga sampai mau raket, kok, tenis. Berarti nggak cuma bola doang. Nggak cuma bola doang, harusnya di semua industri olahraga. Apa challenge terbesar pengusaha jersey lokal saat ini? Challenge terbesarnya adalah kita udah biasa pakai brand-brand luar, terutama untuk sportswear gitu. Jadi untuk kenalin aparel lokal nih yang baru itu lumayan challenging karena kita bukan cuma produksi tapi juga ngurus brandnya. Gitu. Jadi masih ada beberapa di instansi pemerintah ya, atau di beberapa lembaga lain atau kantor-kantor gitu. Ketika kita bikin jersey-nya, mereka itu nggak mau pakai brand kita gitu. Jadi kalau kita kan custom tapi pakai brand kan, gitu. Pakai logo kita gitu. Brand. Nah di beberapa instansi itu mereka nggak mau pakai brand lokal gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai brand luar mereka mau. Itu dari challenge kita masih menghadapi penolakan itu sih. Nah tadi udah disampaikan kalau kesahnya juga sebagai pengusaha jersey. Nah lu nih Equinox mungkin mendengar mungkin ini sedikit dari curhatan pengusaha jersey yang ada. Nah, apa sih yang paling sering lu dengar itu keluhan-keluhan dari pengusaha jersey yang ada, dan yang terdekat ini ada nggak masalah yang lu pengen ceritain? Nih, gue pernah ada cerita nih apa gimana gitu. Tentunya masalahnya sih sebenarnya nggak jauh beda dengan masalah-masalah UMKM yang normalnya ya. Biasanya pasti masalah permodalan, masalah kualitas, masalah bahan baku yang tidak tersedia di pasar. Kayak misalnya gini, saya kasih contoh misalnya kayak masalah bahan baku gitu ya. Wah, kita keren banget ngelihat brand-brand luar
jersinya dari apa plastik bekas si limbah recycle gitu kan. Udah berapa tahun yang lalu gitu kan. Tapi faktanya di Indonesia sampai detik ini model kain yang model begitu tuh kita nggak temuin di pasar. Padahal faktanya mereka diproduksinya di Indonesia loh. Siapa yang salah gitu kan? Artinya gini, mungkin kami, teman-teman kita, member kita yang UMKM ini, apakah kita tidak berhak untuk mempunyai teknologi yang mumpuni untuk bisa bersaing dengan brand-brand luar? Mungkin kita memang masih jauh dari situ, tapi apa iya? Kayak tadi Abe bilang, bisa kok, ada potensi kok kalau kita tuh bisa mensupport tim-tim yang ada di luar, tanda kutip ya, karena tim luar ini kan bukan MU, Inter Milan, tim itu ada jutaan mungkin kan, artinya itu banyak, dan itu kan buat kita itu sebuah ekspor ya, artinya ya tim Liga 5-nya Inggris, Tranmere udah lumayan lah, yang di bawah-bawahnya lagi itu menurut kita itu masih menjadi bisa menjadi target kita, potensi market kita ya. Apalagi mungkin teman-teman menjualnya tidak dengan harga semahal brand-brand luar. Jadi sebenarnya potensinya itu masih ada, dan pada saat once kita berani keluar, kita bisa pamer bahwa meskipun kami UMKM, meskipun kami kurang modal, tapi kami mampu secara kualitas produk, secara ketepatan pengiriman dan segala macam. Dan itu yang memang sering sekali ditemuin di teman-teman. Itu salah satu contohnya. Dan yang kita tahu juga sebenarnya udah jadi rahasia umum kalau misalnya jersey terbaik yang diproduksi oleh brand-brand luar tadi itu made in Indonesia. Nah, itu yang mau gua bahas. Lu nyontek ya? Ada beberapa kalau gue lihat ya di babakan media sosial gitu kan, ada ya beberapa yang bangga kalau jersey buatan tim-tim besar itu dari Indonesia. Tapi ada beberapa juga yang gue nggak bangga, gue menyayangkan. Nah, lu sendiri melihat global brand yang brandnya sudah kita kenal secara umum, tapi begitu tahu produksinya di Indonesia, lu akan bersikap seperti apa? Dan yang terbaru adalah bola World Cup untuk Piala Dunia 2022 kemarin yang diproduksi di Jawa Timur, dan itu sempat rame ya. Gue lihat juga ada yang bangga, ada sedikit perdebatan. Nah, lu lihat gimana nih? Lu gimana? Iya, sebenarnya kalau dibilang bangga, gue nggak bilang gue nggak bangga ya, bangga lah ya. Kan, orang tahu Indonesia yang bikin baju-baju mahal di sana. Tapi kayaknya gini, bangganya itu ada batasnya. Ada waktunya, ya udahlah. Dan itu sudah kita tahu tuh lebih dari 10 tahun yang lalu. Benar. Ya udah cukup gitu, cukup bahwa kita sebagai produsen harusnya ada waktu, ada cut off bahwa kita tuh sudah siap untuk membawa ke luar negeri sebagai sebuah brand. Bukan made in Indonesia lagi, tapi brand from Indonesia. Kan kayak gitu kan, brand kita terkenal di sana. Bila belum tuker ya, brand from Indonesia, pabriknya di Inggris. Harganya berapa tuh gitu. Kira-kira gitu sih. Itu juga yang jadi sebenarnya unfair advantage kita sebagai aparel lokal ya. Kita udah dikenal sebenarnya sebagai negara pembuat jersey terbaik. Betul. Atau bola terbaik kan sekarang gitu. Nah, itu juga sebenarnya udah dikenal juga di luar gitu kan. Negara kita kan negara pembuat jersey terbaik gitu. Tinggal ketika kita punya brand asal Indonesia, kita jualan di sana gitu kan. Itu kan harusnya udah jadi sebuah keuntungan yang udah kita dapat gitu. Trustnya udah lebih dapat gitu. Itu yang harus kita sebenarnya explore. Supaya kita bisa level up gitu, bukan cuma sebagai negara produsen tapi sebagai brand. Mungkin satu poin yang sangat penting kayak tadi lu nyebutin mengenai adanya pabrik sepak bola yang ada di Jawa Timur ya. Terus brand-brand global ada di Indonesia. Apakah kita mampu? Yes, kita mampu. Cuma yang tidak mampu mungkin dari kacamata kami itu lebih di permodalan. Mungkin produk kami bisa lebih bagus dari sana atau nggak kalah jauh. Itu tadi, kalau kita punya environment yang bagus, kita punya modal yang mampu untuk investasi di alat-alat yang proper dan segala macam, tapi itu kan gampang-gampang susah ya. Dan itu sebuah proses. Menurut gua kayak brand bola itu bisa ada di Jawa Timur, berarti ada seorang atau siapapun itu yang mempunyai capital yang besar untuk membuka pabrik di Jawa Timur, lalu menggunakan source dari Indonesia, orang-orang pabriknya yang dibayarnya dengan let's say UMP-nya mereka lah gitu kan. UMP-nya mereka dan mesin-mesinnya bisa diinvestasi segala macam, jadi barang bagus. Gue ngelihat ya, nggak usah jauh-jauh deh dari Indonesia.
Gua sangat miss sama industri aparelnya di Thailand. Oke. Yang kemarin ada heboh di Grebek KW-KW ini. di Thailand gitu kan. Apa sih yang membuat kita tuh nggak usah jauh-jauh deh? Apa yang membuat kita tuh nggak bisa belum bisa se-level industrinya aparel di Thailand kalau menurut lu? Kalau menurut gua sih just about the time sih menurut gua sih. Just about the time. Mungkin kita akuin memang Thailand apa-apa di beberapa poin selangkah lebih maju ya. Termasuk timnasnya. Gue nggak ngomong deh. Emang iya. Tapi ya gitu ya, industri sepak bolanya sepertinya juga mereka selangkah lebih maju ya. Dan kita tahu dulu berapa tahun deh, 10 tahun ke belakang semua jersey KW di Indonesia kan diproduksinya di sana. Bukan artinya itu jadi lebih maju juga. Fun fact juga ya, rata-rata founder apparel ini itu awalnya dari importer baju KW. Banyak gitu. Ya, jadi kalau kita belajar dari mereka, kayak lo bilang tadi, ternyata brand kayak Warix atau Arinya mereka tuh sudah bisa ekspansi ke negara, minimal yang negara sekitarnya ya, yang Asia Pasifik. Ya Indonesia sih about the time ya, dengan Mills yang memproduksi timnas Indonesia, timnas kita juga lagi lumayan nanti ikut Piala Asia, bawa brandnya brand lokal, terus dipercaya di beberapa negara. Mungkin akan ada waktunya nanti banyak brand kita yang bisa bukan meniru ya, seperti bisnis modelnya seperti itu. Mereka berani mensupport tim-tim negara-negara seberang yang mungkin negaranya lebih besar. Nggak tahu tiba-tiba besok timnas Malaysia pakai Mills kan, atau spek kan kita nggak tahu ya. Tapi ya it's about the time. Mungkin juga nanti tinggal bagaimana. Kalau gue bilang sih itu juga kuat-kuatan modal juga ya. Sekuat-kuatnya modal, dan mereka bisa menghitung bisnis plan-nya bagus untuk mereka seperti apa mereka mau expand, akan ada waktunya nanti. Gue pernah dengar cerita, koreksi kalau gue salah ya. Even pemerintah Thailand pun support bahwa timnasnya harus pakai brand lokal sejak Piala Tiger kalau salah. Benar. Jadi brand-brand lokal di Thailand itu waktu itu yang gue dengar ceritanya, kita sebut brandnya FBT. FBT. Setelah FBT lu gantian dong sama Grand Sport, lu gantian sama Warix gitu. Jadi ada waktunya lu untuk nge-support. Waktu itu sempat didistrak sama Nike 1 tahun, terus akhirnya balik lagi ke ini. Nah, gimana pendapat lu? Bener sih kalau kata Om Wil ya. Ini masalah waktu. Mungkin kita tahu ya, beberapa tahun lalu Liga 1 itu aparelnya lebih banyak yang aparel luar, ya kan? Tapi sekarang coba kita lihat semua udah hampir aparel lokal kan? Memang sudah aparel lokal. Liga 1-nya itu udah 100%. Iya. Gitu. 100%. Dan itu kan perkembangannya cepat ya, cuma beberapa tahun. Ya, bahkan dulu sebelum ketika Equinox mau lagi dibentuk ya, visi kita ingin menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nah, itu keren. Sekarang udah mulai bisa kita akuin bahwa kita udah mulai jadi tuan rumah gitu kan. Tinggal mungkin dalam beberapa tahun lagi ketika kita udah jadi tuan rumah, nah ini udah saatnya kita untuk level up gitu. Nah, tapi kan di aparel lokal, yang dipakai tim lokal ini ada beberapa yang ya aparel lokal dan pakai self aparel. Nah, lu sendiri ngelihatnya gimana tuh antara banyak yang pakai self aparel, mungkin dia lebih percaya dengan produksiannya sendiri. Terus ada juga yang masih pakai ya aparel support UMKM, dan lu ngeliat plus minusnya apa sih? Kenapa sih klub-klub ya kita sebutnya big clubsnya Indonesia yang punya value tinggi kayak Persib Bandung, Persebaya, Bali United. Dia pakai self apparel atau bukan lebih ke ini ya kayak third party-nya ya kayak gitu ya. Itu atau sister company-nya kurang lebih kayak gitu. Nah, menurut lo melihat fenomena klub-klub yang udah mulai produksi dengan apparel sendiri gimana? Kira-kira hal self apparel itu karena kami melihatnya dari sisi organisasi ya, asosiasi sih mungkin bukan hal yang baik ya, karena pada akhirnya yang diuntungkan di situ memang klubnya, tapi kesempatan teman-teman yang punya brand ini untuk naik ada sedikit hambatan gitu ya. Ada dibilang halangan, mungkin nggak halangan sih ya. Karena gini, faktanya gini, kita kan ngomongin self apparel ini kan bukan setahun 2 tahun ya. Let's say ini mungkin mulainya pada saat Bali United ada, Persib Bandung, Persib Bandung mulai beralih dari yang third party-nya dia, atau misalnya Persebaya dengan Azanya sekarang. Faktanya Bali United tahun lalu itu udah pakai third party lagi Mills, gitu, pakai Mills. Terus kayak misalnya ada Badak Lampung waktu itu kan, mereka begitu berdiri, mereka self apparel. Di tahun keduanya mereka pakai Marten atau
aparel lain. Artinya sebenarnya mungkin itu kondisi yang bukan permanen ya. Kalau ini asumsi saya ya, mungkin akan ada waktunya lagi mereka akan bekerja sama karena ya pasti ya sebuah kayak Borneo gitu ya. Kayak Borneo kan sama Borneo lah dari NH which is itu brand mereka internal gitu kan, tiba-tiba balik ke Etam sekarang itu kan third party. Sempat Nike. Artinya sih menurutku sih mungkin klub melihat mana yang membuat mereka lebih untung ya mereka pilih. Mungkin mereka tahu nih, kalau mereka pakai third party, mereka nggak perlu orang research development, orangnya nggak perlu sourcing ke sana sini, nggak perlu ribet mikirin schedule produksi segala macam. Mereka percayakan aja sama third party, ambil berapa persen penjualannya segala macam. Ya tinggal sekarang milih aja lah, maksudnya ya sudah karena sudah kejadian, silahkan mulai yang self apparel, tapi kalaupun nggak self apparel, pasti brand-brand lokal sudah sangat siap sedia untuk mensupport tim-tim lokal kita. Oke. Sekarang dengan maraknya orang mulai pakai entah apapun self apparel atau third party, intinya Indonesia udah jadi tuan di tanahnya sendiri, bahkan semoga-moga kita bisa ekspor lebih banyak lagi ke luar negeri. Oke. Apartemen Emerald Bintaro dibangun oleh developer terpercaya PT Jaya Real Property, terletak di kawasan strategis di pusat kota mandiri Bintaro Jaya yang mempunyai nilai investasi yang tinggi serta memiliki fasilitas terbaik seperti swimming pool, children playground, minimarket, jogging track, basket court, taman teduh Emerald, parking building, shuttle bus, coffee shop, 24-hour CCTV, dan akses card. Sore-sore ditemenin kopi Kani yang ada di daerah Emerald Bintaro. Jadi buat lo yang ada di sekitar sini bisa dicobain nih kopi Kani yang kane banget. Nah, masih sama Willy sama Abe. Ya. Oke, pertanyaan pamungkas masih tentang jersey lokal, tapi yang sudah harus kita banggakan adalah tentang jersey tim nasional Indonesia yang akhirnya udah pakai jersey produk sendiri, terutama di sepak bola. Kalau di futsal kan emang udah ya. Udah lokal. Lo melihatnya gimana? Tim nasional sepak bola kita akhirnya sudah mulai tergerak untuk pakai produk lokal, dan lo lihat nanti ke depannya gimana? Dari lo Will. Oke, ya menurut gua ini kacamatanya sebagai organisasi ya. Artinya dengan tim nasionalnya yang semakin berprestasi, harusnya semua orang Indonesia, semua rakyat, semua pecinta timnas Indonesia harusnya punya jersinya. Dan artinya apa? Artinya ini kan pecinta jersey, pecinta timnas itu kan dari semua kalangan ya. Artinya harganya juga harus masuk ke semua kalangan. Sorry, berarti menurut lo kalau average harga di Indonesia itu tergolong masih cukup mahal? Kalau dibandingin kan gue sering ke Thailand, ke Vietnam gitu. Sebenarnya dibilang cukup mahal compare to jersey luar atau brand asing sih tidak mahal. Tapi kalau di-compare sama mungkin kemampuan fanbase-nya timnas mungkin masih sedikit mahal. Meskipun aparel yang sekarang tuh Mills memberikan pilihan ya, lu mau yang mana, mau yang versi bagusnya kayak pemain atau yang agak murahnya supporter segala macem. Saatnya kita kuis, kita mau uji seberapa jersey mereka dengan nunjukin beberapa gambar dan mereka harus tebak aparelnya apaan. Nah, itu jersey Persebaya saat juara 97. Apaan aparelnya? Ini udah pasti Adidas. Kelihatan ya? Kayak zaman itu. Kansas. Benar? Adidas semua. Benar. Itu jersey Argentina waktu menang Piala Dunia 86. Salah satu momen terkenalnya adalah gol tangan Tuhannya Diego Armando Maradona. Apa aparelnya? Adidas itu ya? Betul nggak sih? Adidas Apa? Itu Kalau punya ayam gitu. Oh, lekok. Anjir, gila. Hampir kepleset gitu kan. Nah, itu lu harusnya tahu itu jersey tahun ini 15 member juga. Iya. Apaan? Sembada SMBD. SMBD. Ini jersey timnas Indonesia SEA Games 97. Ini apaan aparelnya? Widodo Cahyono Putra banget. Mikasa. Anjir, dia tahu, Bro.
Dan ini terakhir, jersey gua Meksiko waktu World Cup 98 ini. Wah. Kayaknya yang nyentrik kipernya si Campos tuh. Iya. Apaan? Gue lebih ingat pemainnya daripada Kayaknya harus ada yang salah. Ya kan? Wah, kagak tahu nih gue. Nggak tahu gue namanya, nggak ingat gue. Lu apa? Nggak ingat. Itu brandnya Abba Sport. Bagus nyontek itu. Iya, iya. Itu doang, one and only ya. Itu indie banget ya. Kayaknya lokal sana gitu. Jadi mereka belum kepikiran karena dari tahun 98 dia udah pikirin bikin brand ini Iya, gitu kan. iya. Gitu. Oke. Nah, jadi itu kuisnya dan mereka cuman gagal satu. Berarti mereka ini anaknya jersey banget. Wah, keren. Itu bisa tahu. Oke, sudah sekian. Terima kasih episode Gold Podcast hari ini dan katanya lo mau ngasih gua sesuatu ini kan. Ini Jersey Liga Berat. 3 buat bro idola, weh. Persic ini Cilegon. ada yang salah satu yang keren lah ya. Tampilannya boleh lah ya, keren. Ini jersey Liga 3. Ini timnya Persic. Persik ya? Persik. Persic dong. Persik ya? Persik. Ini dari Serbia, Persic gitu. Perisic kalau itu. Ivan Persic. Jadi Ini. dipakai di Liga 3 musim kemarin. Oh. Mungkin kita nggak lagi ngomongin prestasi, tapi kita ngomongin jersey desainnya keren, Iya. khas temen-temen yang ada di Equinox. Silakan diterima, mudah-mudahan bisa dipakai. Penghargaan nongkrong. banget ini gua Kalau di- dipakai orang lihat, jersey apaan nih? Persic bro. Satu Persic. penghargaan banget nih gue dikasih jersey Liga 3 ya. Karena orang-orang nggak ada yang tahu Nggak ada host yang final tahu. Liga 3 DKI mah Jawa Tengah itu gua. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Go Podcast. Selamat bertemu kembali.